Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi dengan akhiran NIM 083. Di sini saya akan membahas terkait pemerintahan desa dan otonomi desa. Tahukah kalian bahwa desa memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemerintahan di Indonesia? Saat ini desa tidak hanya menjadi penerima program pemerintah, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya sendiri. Pada kesempatan dalam video ini, kita akan membahas 4 hal penting, yaitu perubahan masa jabatan kepala desa, hubungan kewenangan antar pemerintah, kedudukan desa sebagai subjek pembangunan, dan yang terakhir, serta makna otonomi desa dalam sistem negara Indonesia. Pembahasan pertama ialah masa jabatan kepala desa. Berdasarkan perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa mengalami perubahan, yaitu menjadi 8 tahun untuk setiap periode dan dapat dijabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Tujuan perubahan ini adalah memberikan waktu yang lebih panjang kepada kepala desa untuk menjalankan program pembangunan dan mewujudkan visi yang telah direncanakan. Dengan masa jabatan yang lebih lama, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan stabil dan berkelanjutan. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan. Semakin lama seorang memegang jabatan, semakin kecil frekuensi masyarakat untuk melakukan evaluasi melalui pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, peran masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa atau BUMDes atau BPD, serta pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan pemerintahan desa tetap transparan dan akuntabel. Memasuki pembahasan kedua adalah hubungan kewenangan pemerintah desa, daerah, dan pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat hubungan yang saling melengkapi antar pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten atau kota, dan pemerintahan pusat. Pemerintahan desa bertugas mengelola kebutuhan masyarakat serta melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Pemerintahan kabupaten atau kota berperan melakukan pembinaan dan pengawasan. Sementara pemerintahan pusat menetapkan kebijakan nasional serta menyediakan dukungan anggaran melalui dana desa. Contoh koordinasi yang baik dapat dilihat dalam pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah pusat menyediakan kebijakan dan anggaran. Pemerintah daerah melakukan pendampingan dan pemerintah desa melakukan pembangunan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, pembangunan dapat berjalan efektif tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan. Dan yang ketiga, saya akan membahas desa sebagai subjek pembangunan. Saat ini desa dipandang sebagai subjek pembangunan, artinya desa memiliki peran aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Masyarakat desa merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan wilayahnya. Karena itu, pembangunan yang dirancang dari desa untuk desa cenderung lebih tepat sasaran. Contohnya adalah pembangunan badan usaha milik desa atau yang dikenal dengan BUMDes, wisata desa, dan usaha mikro masyarakat. Berbagai program tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga membangun lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa desa mampu menjadi motor penggerak pembangunan dari tingkat paling bawah. Pembahasan terakhir adalah otonomi desa dan pengawasan pemerintahan daerah. Otonomi desa memberikan hak kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Namun, otonomi bukan berarti desa bebas sepenuhnya dari pengawasan pemerintah daerah. Dalam negara hukum, setiap penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik berjalan secara transparan dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, pengawasan bukan untuk membatasi desa, tetapi juga menjaga agar pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik dan akuntabel. Sebagai penutup dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Perubahan masa jabatan kepala desa, hubungan kewenangan antar pemerintah, kedudukan desa sebagai subjek pembangunan, serta pelaksanaan otonomi desa harus dijalankan secara seimbang agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan, dan pengawasan yang efektif menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambahkan wawasan kita mengenai pemerintahan daerah di Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk terus belajar, berpikir, dan kritis, dan berkontribusi bagi kemajuan desa dan bangsa. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.